Oke, selamat pagi teteh-teteh semua. Di sini ada Teh Tea sama Monik. Saya kerja dong. Iya, siap. Ini biasa ada panggilan. Oke, selamat datang nih buat Teh Tea sama Monik di dalam Aku pakai K aja kayaknya. Kalau Teh asal pabelit. nggak enaknya. Kak Oh ya, Tea. oke Kak Tea. Oke, Kak Tea, selamat datang di podcast Beyond Campus Alumni Stories Iluni Psikologi Maranatha Bandung. Terima Cie, kasih. Rombel. Silakan Bapak dilanjutkan, Pak Sami. Iya, jadi ceritanya podcast ini tuh untuk kita sedikit bernostalgia sekaligus untuk mengupdate kehidupan para alumni Maranatha khususnya kampus psikologi. Begitu. Jadi terima kasih sekali ya kita bisa ketemu di sini. Thank you untuk Katea, thank you untuk Monica juga yang hari ini kita lebih spesifik bahas tentang kehidupan kesehatan dan olahraga di atas usia 30 tahun karena kita semua sudah sudah berusia 30 tahun ke atas ya, Wak ya. Gak kerasa kayak baru kemarin ngadep ke ruang Pak Paulus gitu kan. Aku mah Baru 17 kemarin. terus sih, Sam. Nggak mau 30. Oke, kan ini lanjut. Oke, di episode kali ini sebenarnya di podcast ini ya, Kak Tea dan Monik, itu kita kontennya adalah tentang olahraga dan gaya hidup sehat harus dimulai dari sekarang. Mungkin kita kenalan dulu ya, Kakak Semi ya. Kalau Kak Tea kemarin di apa? Aku daulat gitu ya langsung di Instagram gitu ya. Jadi aku kenalan dulu, nama aku Nidia Deisar, tapi biasa dipanggil Ninit. Aku dari Psikologi Angkatan 2003. Kalau nggak salah katanya mah 2002 ya? Nah itu. Kalau Kak Semi dari mana Kak? Silakan. Iya, saya psikologi 2006. Salam kenal, Katea. Kayaknya pernah dengar deh Semi terkenal juga sih. Waduh. Semoga hal yang baik, terkenal bukan yang negatif. Terima panggilan pokoknya Kak. Kalau Semi mah terima panggilan MC. Oh sama dong kita terima panggilan. Oke, nah kayaknya mah asa nggak enak ya kalau misalnya tidak berkenalan lebih dalam nih dengan Katea dan Monik gitu ya. Mangga atuh silakan diperkenalkan dulu kira-kira lagi di mana gitu ya. Kan mungkin kita masing-masing juga udah nggak pada di Bandung ya gitu. Jadi monggo dikenalin dulu Katea ada di mana, terus Monik ada di mana. Silakan siapapun yang mau mulai duluan. Oke, sok atuh Katea. Oke. Nama aku Atea, biasa dipanggil Tea ya. Sekarang tinggal di Tangsel sih tepatnya, jadi bukan di Jakarta, Tangsel. Terus apalagi angkatan 2002, udah ya itu aja, psikologi. Sekarang berarti profesinya apa nih Teteh? Woi, profesi ibu rumah tangga sebetulnya, cuma memang kebetulan menemukan passion. Seneng nih kita ya bahas passion ya. Dunia olahraga, dan kebetulan passion aku ini alhamdulillah bisa menghasilkan. Jadi menghasilkan uang ya. Jadi ya sekali dayung 2 pulau. Enggak deh, 3 pulau terlampaui. Seperti itu sih kurang lebih. Tapi kerjaan utamanya ibu rumah tangga aja. Kayak Semi, laki-laki panggilan, wanita panggilan. Gitu. Silakan Kak Monik mungkin ya. Mau dilanjut tadi. Oh iya. Sinyal. Semoga sudah jelas sekarang. Nah, oke. Udah dibayar ya Mon ya? Iya, barusan payment. Maklum lah ya. Kan? Oke, jadi salam kenal juga buat teman-teman di sini. Aku Monica, anak psikologi 2006 bareng sama Semi. Saat ini aku kerja di Jakarta, jadi memang sudah tidak berdomisili di Bandung. Kesibukan sehari-hari ya menjadi kuli korporat ya, dan bisa suap nasi genggam berlian. Jadi ya seperti itu. Oke. Kerja di Jakartanya berarti udah berapa lama Mon? Dari lulus langsung ke Jakarta sampai sekarang. Oh berarti 2010-an atau 2011-an 2010, ya? Oh 2010, oke. Kalau Katanya udah di Tangsel dari kapan Katanya?
Menikah 2012. Jadi Oh, sebelumnya setelah lulus masih di Bandung, kerja di Bandung, terus menikah di Boyong ke Tangsel. Boyongnya ke Tangsel banget ya, diboyong ke Eropa gitu. Loh, katanya di Tangsel juga. Tangsel, Di aku mananya? Tangsel. Ciputat, daerah yang Oh, sangat padat itu. aku di Alam Sutra. Oh, Alam Sutra. Oh, ternyata iya, kita Alam segitiga Sutra ya. deket. Aku biasanya kalau ke Ciputat weekend mainnya daerah Bintaro, Alam Sutra, Serpong. Kemarin Ya. juga ngajar di Alam Sutra, di Mall Alam Sutranya tuh kemarin sempat ngajar Kamis malam ya, jualan. Kan ini di mana? Aku di Tangerang. Jadi Tangerang. deketan juga sama Tangerang Selatan. Kantornya di Iya. Bintaro. Rumahnya di Tangerang. Tahu juga tuh suka main di tempat Alam Sutra tuh. Jadi kita memang anak-anak Tangerang dan sekitarnya ya berarti ya. Oke, Tangerang gue Squad. live. Oke, gue live. Oke, bye bye Semi. Bye Sam. Oke. Nah tadi tuh seru banget ya ngedengerin sebenarnya tadi kalau Kak Tea tuh tadi yang aku catat gitu ya ternyata menemukan passion gitu ya di dunia olahraga gitu atau Monik tadi walaupun sebagai karyawan gitu ya di belakangnya ada background ring tinju kita mungkin nanti gali lebih dalam ceritanya itu gimana. Tapi mau nanya dulu nih kalau dari Kak Tea sama Monik gitu ya Sam ya. Sebenarnya menurut kalian berdua makna kesehatan tuh apa sih gitu ya? Mungkin boleh sharing gitu ya makna sehat apalagi usianya kan sudah menjelang 17 tahun gitu ya. Gimana Nah, kalau itu menurut terlalu Kak bohong. Tea sama Monik? 25. Selalu 17 selalu optimis ya Kak. Sok atuh mangga. Silakan Monik, nanti saya tinggal nyontek. Gimana Mon? Oke, kalau buat aku kesehatan itu sebenarnya bukan lagi kebutuhan ya, tapi lifestyle gitu. Jadi di mana kesehatan itu sebenarnya adalah kunci di mana lu bisa mental health lu tuh terjaga for the rest of your life. Gitu. Jadi kalau orang masih berpikir untuk kesehatan itu kayak sebisanya deh gitu. Gue olahraga kalau misalnya gue punya waktu deh gitu. Kalau buat gue enggak gitu. Kalau gue nggak punya waktu, I will make time gitu untuk kesehatan. Kesehatan itu nggak terlalu strict di olahraga ya. Bisa juga kayak pola hidup, pertemanan itu juga sangat mempengaruhi ke kesehatan kita baik fisik ataupun mental. Gitu sih kalau dari aku. Ya. Jadi bukan karena ada waktu yang disisihkan gitu ya, tapi justru jadi suatu kebutuhan gitu ya kalau misalnya si olahraga untuk menjadi sehat itu tadi. Iya. Alright. Kalau dari Kak gimana Kak? Saya sama, nggak boleh gitu ya. Jadi nggak asik banget sih. Nggak boleh ada samanya ya. Sebetulnya sih melanjutin yang kata Monik bilang tadi, kalau untuk sekarang tuh memang orang udah lebih aware ya ke mental ya sekarang kan. Kalau zaman kita dulu Cela, zaman kita boro-boro kayaknya ya mikir olahraga, ada juga mungkin main atau apa nongkrong gitu kan. Jadi memang kalau berbicara dari point of view-nya aku, umur aku yang sekarang yang masih 30 ini. Jadi memang mungkin munculnya itu agak telat ya, tapi bukan berarti kamu tidak boleh mau mulai gitu. Jadi apalagi di Bandung yang notabene-nya itu mungkin sebagian besar ada yang anak rantau gitu ya, ketemu kota besar, boro-boro gitu mungkin mau mikirin olahraga gitu ya, pasti explore dulu atau bagaimana. Nah mungkin karena sekarang pun juga udah lebih ke orang-orang soal entah itu fisik awareness atau mental health atau apapun itu sebutannya. Jadi memang kalau sekarang itu ya itu tadi olahraga itu emang udah jadi bagian gaya hidup, bukan cuma sekedar kebutuhan tapi mungkin lebih ke lu harus bisa memprioritaskan gitu loh. Jadi kalau misalnya memang sebenarnya orang tuh nggak bisa dibilang aku tuh nggak punya waktu untuk olahraga lah, buktinya kita semua sama gitu 24 jam sehari, tapi bedanya apa? Mungkin lebih ke lu punya nggak prioritas untuk olahraga. Kalau misalnya memang lu menjadikan olahraga itu prioritas gitu sebagai bagian gaya hidup kamu gitu, jadi mungkin kamu akan dengan sendirinya meluangkan waktu untuk olahraga gitu. Sama kayak kita nerima
text message, WhatsApp pasti dicek kan, yang penting dulu yang mana baru Iya, kita iya, baca. iya. Nah, sama mungkin kayak olahraga gitu. Jadi kalau misalnya memang dari diri orang itu emang susah ya, niat itu ada, memulai itu sulit, konsisten lebih sulit sebetulnya. Itu sih. Jadi semangat buat yang masih muda-muda ya, seperti saya juga tetap muda selalu ya kita-kita. Karena bener loh, kalau misalnya kayak rajin olahraga, itu orang tuh kadang suka ketipu dengan Mm-mm. muka dan umur ya. Betul, betul. Iya, itu Pasti benar. Monik masih disangka umur 23, Iya, Monik benar. 23, aku 25 lah, masih masuk akal. Kalau Setuju. gue banyak Jadi yang ngangka hashtagnya 40. Forever Young ya. Whatever ya. Iya gitu. Hashtagnya Forever Young. Mm-mm. Gitu. Gimana Kak Semi? Iya, ini setuju banget sih. Kita tuh kadang memang harus ngasih prioritas waktu ya, Katea ya sama Monik ya. Dulu gua rasa yang paling susah adalah buka laptop untuk memulai bikin skripsi. Ternyata gua rasa dulu itu paling susah, tapi ternyata sekarang bangun pagi untuk olahraga lebih susah ternyata ya. Iya. Bener juga tuh menurut gue ya kata-kata lo. Analogi lo bagus ya menurut gue Iya ya. kan? Tapi dia ternyata makin berusia itu kesusahannya tuh kok kayak makin berat gitu ya. Makanya dari lubuk hati yang paling dalam, gue tuh respect banget sama orang-orang yang bisa ngasih waktunya buat olahraga. Jadi ini 2 jempol, Kita tapi tuh thumbs up ya. jempol kaki saya juga ngangkat sebenarnya, cuman nggak kelihatan. Apalagi Oke. perannya Apalagi banyak ya Sam. untuk khususnya para perempuan nih ya, yang udah wanita karir. Terus dia juga pasti kalau wanita karir kan pasti akan ngurus rumah, ngurus anak, terus masih Betul. sempat gitu olahraga. Jadi kadang aku suka, Kak, kamu kerja, beberes rumah, ngurus anak, terus masih olahraga. Keren banget sih. Keren. Iya. Hebat sih ya. Belum Ya, lagi Monik kalau nih. misalnya Ayo, udah gatel nih, mau jadi jelas. kayak Silakan. jadi gini guys. Ya benar, kayak fenomenanya adalah sekarang setiap orang kan dituntut memang untuk bekerja ya, baik perempuan ataupun Iya. laki-laki dengan apa ya, bobot pekerjaannya juga mungkin sekarang mulai sama gitu kan ya. Nggak sedikit juga kok wanita yang punya kedudukan di dalam jabatan tinggi gitu. Jadi dengan kehidupan yang tuntutannya juga makin tinggi, waktunya terasa makin sedikit, orang cenderung untuk memprioritaskan memprioritaskan apa istilahnya instant gratification. Iya, jadi kalau gua kerja dalam waktu 2 tahun, gua pengen dapetin posisi ini gitu misalnya. Dan itu yang dia kejar setiap hari. Sementara olahraga itu tidak seperti itu gitu. Olahraga itu bukan sesuatu yang lu bisa dapetin besokannya. Lu diet hari ini 24 jam, lu besok kurus 2 kilo, itu nggak mungkin. Gitu. Walaupun mungkin ya lu sakit besokannya. Jadi mindset ketika orang berolahraga itu, dia tahu goalnya tuh long term, dan dia akan endure every single challenge. Nah, sebenarnya keuntungan untuk orang yang berolahraga adalah dia menerapkan pola pikir itu ke dalam lifestyle-nya sehari-hari. Jadi kalau aku lebih memproyeksikan apa yang aku pelajarin di olahraga di kehidupan sehari-hari. Aku pulang kerja, BTW kantor aku di Sudirman, Kuningan, ya kan? Pulang rumahku ke Alam di Sutra ya. BSD. Iya, itu kayak 2 alam yang berbeda gitu kan. Tapi gimana caranya itu tuh tetap bisa berimbang antara pekerjaan, kehidupan sehari-hari, tuntutan, dengan olahraga gitu loh. Jadi yang aku lakukan adalah aku mixing antara si olahraga ini aku bawa ke lifestyle aku yang bukan olahraga. Gitu. Jadi menurut aku itu pentingnya olahraga, selain ya fisik sehat dan segala macam, kayak mindset kita tuh bener-bener fresh tiap hari, bener-bener recharge, and nggak tahu ya, aku mungkin salah, tapi kayak aku melihat ada perbedaan antara orang yang olahraga dengan yang tidak olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Iya, gitu sih. Ya. Agree banget tuh sama Monik tuh. Tapi tadi gue menarik tuh ya, masalah tentang tadi juga udah ngobrol ya Mas Sami pas sebelum masuk. Sebenarnya kalau tadi katanya bilangnya ada niat, mulai, persisten gitu ya.
Kemudian kalau Monik ngomongnya is talking about instant gratification. Nah, sekarang kita masuk deh ya. Kalau dari tadi kan kita tahu bahwa katanya gitu ya, Kak Monik ini demen banget olahraga. Tapi pasti ada something yang paling digemari gitu ya, atau bahkan sekarang menjadi tadi kalau katanya ceritanya bahkan bisa mendatangkan sambil berenang minum air gitu ya, sambil mendatangkan sesuatu penghasilan. Boleh cerita nggak nih, katanya Kak Monik gitu ya, apa sih olahraga yang menurut eh, lu gitu ya, memang paling wah at the end of the day you find out bahwa okay, I think this is the thing that maybe passionate for me gitu ya. Apa tuh kira-kira Kak Monik dan Kak? Boleh cerita tuh journey-nya kayak gimana? Aku tadi Monik, nanti Monik, kita sambung ke si instant gratification itu gitu. Silakan Kak atau Kak Monik Monik. dulu kah? Monik tadi tinju ya? Bener ya? Ya, Soalnya Oke, dari jadi aku tertarik jadi Monik. awalnya itu aku sebelum aku tinju itu aku nge-gym. Aku nge-gym biasa. Jadi kayak ya udah aku datang ketika aku stres aku nge-gym dan segala macam. Itu 8 tahun lamanya aku nge-gym. Nah, di tahun ke-8 ini aku mulai kayak apa sih yang mau jadi goal aku gitu loh. Dan aku mulai mencoba explore banyak. Kalau itu ada tenis, ada baseball, ada tinju juga salah satunya. Nah, kebetulan aku pengen mencoba tinju. Kenapa tinju? Karena di saat usia aku gitu ya, jarang banget ada petinju cewek gitu. Dan orang melihat tinju itu sebagai gender cowok gitu. Padahal ada banyak di daerah-daerah itu petinju cewek yang bagus-bagus, tapi karena mereka mungkin kurang tersorot, media juga belum seperti sekarang gitu. Jadi 1% dari petinju wanita gitu. Maka itu aku latihan tinju. Kebetulan ini tahun kedua aku untuk tinju. Aku juga aktif di beberapa pertandingan, tapi itu cuma untuk ya sekedar tanding aja. Aku lebih ke arah ke tinjunya. Dan aku juga mengembangkan satu sosial media untuk yang memang memperkenalkan tinju kepada masyarakat awam gitu. Terlebih aku mau ngajak masyarakat ini stigmanya perlu diganti nih. Tinju tuh nggak terlalu, karena tinju terlalu lekat sama laki-laki dan kekerasan gitu. Jadi ketika aku mulai join di dunia tinju, aku posting tentang apa sih tinju dan bagaimana dengan dunia wanita itu, mulai switching gitu. Ya, banyak orang yang bilang, lu kan cewek, lu ngapain tinju? Pertanyaannya aku balikin, emang kenapa enggak? Gitu loh. Dan sama mungkin kayak KTA gitu ya, olahraga ini cukup menghasilkan juga gitu loh, buat aku dan keseharian aku. Mungkin itu juga part yang belum dikenal oleh orang ya, bahwa tinju itu udah merupakan profesi yang lumayan juga gitu loh, kalau memang tujuannya memang mau monetize money di situ gitu. Jadi itu bisa alasan aja aku gitu ya sebenarnya selama ditekunin gitu ya Monia. Benar. Jadi itu alasan aku kenapa aku join boxing, karena aku pengen menjadi populasi si 1% ini. Nanti lama-lama besar nih jadi 2%, 3%, 4%, dan akhirnya ya udah masyarakat tahu tentang woman boxer gitu. Wow. Wih, keren banget Lodge. Sangat inspiratif. Gue juga kayaknya kalau boxing agak nggak kepikiran ya. Tapi gue pengen tahu deh, boxing sendiri tuh kalau buat badan gitu ya, sebenarnya apa sih yang paling dikenain gitu ya, misalnya kalau secara tubuh gitu kan, kalau tadi tuh Monik cerita nge-gym kan, kalau nge-gym tuh jelas lah ya, dia kan ada tertentu gitu. Apa sih Mon kira-kira, biar kita juga tahu nih ya, si boxing or Muay Thai itu tuh sebenarnya apa sih gitu. Jadi kalau misalnya tipikalnya mau bodybuilder, itu definitely nggak bisa ke boxing, nggak bisa ke Muay Thai, nggak bisa ke combat sport lah. Karena itu bukan jadi main course-nya combat sport gitu loh, untuk punya body bagus. Itu lebih ke arah body contest. Jadi orang nge-gym ya bagian atasnya mungkin dia besar, atau misalnya leg day, dia punya satu hari untuk leg day gitu kan ya, dan body contest gitu loh. Tapi untuk di combat sport, terlebih di boxing atau Muay Thai, kita tuh lebih ke arah power, kecepatan, sama endurance. Karena kalau kita tanding di ring, waktunya cuma 3 menit sebenarnya. 3 kali 3 ronde, itu kan total 9 menit doang. Tapi it's not only like 3 minutes, itu rasanya kayak 3 jam. Kenapa? Karena ya semuanya itu dipraktekin, endurance mulai dari kaki, kiri, kanan, footwork, udah gitu pukulan, kenceng, segala macam itu semua diperform. Jadi perbedaan latihannya cukup jelas. Kalau di bodybuilder itu memang ke arah untuk
body gitu ya, keindahan tubuh. Tapi kalau di boxing itu lebih ke arah speed, power, sama tadi endurance di footwork-nya. Gitu. Oke. Seru. Menarik ya. Power, kecepatan, sama endurance ya. Gimana tuh, Sam? Itu apa namanya? Oh, gue tiba-tiba jadi ngeblank lagi. Gue terpukau banget sama Monik nih penjelasannya. Nggak usah ini deh, slay gitu deh, nggak usah peres gitu deh, ya Mon. Enggak. Ini serius, maksudnya apresiasi bahwa berarti kan kalau orang sudah menjalani dia bisa menjelaskan dengan sangat baik ya. Itu kalau dari sisi Monik yang menekuni bidang boxing. Nah, gue penasaran nih sama Katea. Maksudnya kalau Monik tadi sudah menjelaskan, sudah mencoba berbagai macam bidang olahraga lah ya sebelum pada akhirnya memutuskan untuk fokus ke boxing. Kalau Katea, apa pernah coba yang lain dulu juga Kak? Kalau sekarang itu kalau nggak salah Ponfit ya kayak? Sama Zumba. Nah, boleh diceritakan juga kali Kak, gimana pada akhirnya journey-nya untuk menemukan kedamaian di Ponfit dan Zumba itu? Apalagi kalau Ponfit kayaknya olahraga baru gitu ya katanya ya. Aku nggak tahu sih, kayaknya baru sebenarnya ini sih sekarang. dari 2011 ya didirikannya. Cuma mungkin boomingnya sekarang. Untuk Monik boleh tanya dulu nggak sih? Berarti boxing dan Muay Thai itu tuh sama ya? Atau boxing adalah boxing, Muay Thai adalah Muay Thai? Soalnya tadi nyebutnya boxing Muay Thai. Oke. Jadi itu semua tergabung dalam satu sport namanya combat sport. Jadi ada judo, jiu-jitsu, sumo gitu ya, boxing, Muay Thai, kickboxing. Nah, perbedaannya adalah kalau boxing hanya menggunakan tangan kita aja, jadi nggak pakai kaki. Kalau Muay Thai itu pakai kaki, pakai tendangan. Jadi Muay Thai itu hampir sama seperti kickboxing. Cuman cara latihannya, cara endurance segala macam itu kurang lebih sama. Tuh. Oh, I see. Oke, aku ya sekarang. Mungkin kalau Monik dari yang terstruktur ya, aku tadi dengar aku punya goals gitu ya, luar biasa sekali. Saya kembalikannya Monik ya, saya mengalir seperti air karena sebetulnya sih memang nggak nyangka bakalan akan terjun ke dunia perolahragaan ini. Lebih ke aku tuh emang senang aktif ya, mungkin alhamdulillahnya gitu. Jadi nggak suka yang kayak aku tuh senang terplanning. Saya Senin harus ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain, seperti itu. Sama kayak pas kuliah juga kan harus ngapain gitu lah. Nah, awalnya tuh mungkin memang dari kecil aku suka nari kali ya, karena memang dimasukin dulu tuh adanya baru tari tradisional kan. Nah, pas kuliah baru mengenal yang namanya modern dance gitu. Nah, akhirnya pas waktu pindah ke Tangsel, itu kan berarti harus mulai dari nol lagi tuh. Udahlah nanya-nanya ke tetangga gitu, kira-kira ada nggak sih di sini minimal tempat senam ya. Awalnya itu hanya untuk bersosialisasi, karena pindah ke lingkungan baru, nggak ada kenalan baru, ya udah nyari tempat senam gitu kan. Udahlah senam. Akhirnya coachnya itu kayaknya sadar gitu, kamu kayaknya bagus deh dari cara kamu ngafalin cepet. Dulu tuh aerobik masih ya, kayaknya belum, Zumba tuh masih belum booming deh. 2012 gitu, jadi masih aerobik. Terus ya udah, gimana kalau baru masuk Zumba, gimana kalau kamu ngambil sertifikasi Zumba nih, kata coach. Pikiran saya adalah ya, sertifikasi Zumba mungkin sama kayak kita kuliah ada sertifikasi kan, berarti mungkin mendalami saya itu harus Zumbanya kayak gimana gitu. Udahlah ikut sertifikasi Zumba. Waktu itu tuh lagi COVID kita 2020. Udah kan ikut. Nah, setelah pas sertifikasi, tiba-tiba si pelatihnya tuh ZES, kalau sebutannya ZES-nya tuh info, oke, selamat, kalian sudah jadi ZIN dan sudah bisa ngajar. Nah gitu kan.
kok ngajar gitu. Udah, makanya kayak yang kalau Monik dia ada goalsnya dari gym, bosen ini ada goals mau kemana. Kalau aku mungkin itu mengalir seperti air, tiba-tiba disuruh sertifikasi, aku pikir sertifikasi apa gitu kan, ternyata langsung jadi ZIN. Akhirnya, tapi itu nggak langsung ngajar ya. Maksudnya memang kita setelah ngambil sertifikasi itu sebaiknya kita tandem atau belajar secara private ke senior istilahnya ya. Jadi untuk melatih gerakannya, karena kan kalau ngambil sertifikasi baik Zumba ataupun Pound itu cuma 1 hari, itu juga nggak full dari jam 9 sampai jam 6, dan itu tuh kamu udah bisa langsung berhak ngajar. Cuma kalau memang punya tingkat kesadaran yang tinggi ya, jangan terlalu over PD gitu ya, langsung ngajar nih gitu. Enggak, belajar dulu gitu kan, cari senior dulu seperti itu, perbaiki form tubuh segala macam, akhirnya baru berani ngajar. Itu pun juga ngajar awal-awal masih jadi kalau kita asdos ya kan ya, jadi kayak bawain 1 lagu 2 lagu kayak gitu sampai akhirnya bisa punya kelas sendiri. Nah itu awalnya Zumba. Setelah di Zumba nih, alhamdulillah COVID selesai, terus mulai mikir apalagi ya gitu ya, pengen mempunyai skill yang lain mungkin. Cuma memang sepertinya aku itu basicnya suka mendengar musik gitu. Kayaknya kalau aku dengar musik tuh asik gitu. Memang ya kita juga kan kalau misalnya kayak lagi bete dengan musik enjoy gitu kan, tergantung musik apa sih. Jangan udah melo dengan musik melo tambah melo. Jadi aku mikir selain Zumba apalagi, terus nyari yang genrenya berbeda gitu. Kalau Zumba itu mungkin lebih banyak ke dance-nya. Nah akhirnya aku milih ke Pound Fit. Kenapa Pound Fit? Karena dia itu stay, dia formnya jelas, banyak squat, lunges gitu kan. Kalau Zumba kan ya gitulah, semua ya dari atas sampai bawah. Kalau Pound juga sama, dinamis juga, tapi tidak sedinamis Zumba yang dari atas ke bawah gitu. Akhirnya ya udah ngambil sertifikasi Pound Fit, dan sekarang jalan si dua-duanya, Zumba dan Pound. Positifnya dan hasilnya apa? Langsing tentunya. Seperti idaman para wanita ya, kebanyakan mostly. Selain langsing, alhamdulillah sehat. Tapi sebetulnya memang kalau misalnya kita olahraga, misalnya kamu suka apa tuh, terserah, mungkin aerobik kah, zumba kah, boxing kah, muay thai kah. Tapi memang ya, ini setelah membaca-baca dan segala macam, memang itu harus di-combine juga dengan gym. Untuk apa? Untuk bangun massa otot gitu. Jadi jangan hanya sekedar kalian ingin langsing misalnya. Biasa ya wanita seperti itu kan. Tapi intinya tuh bergerak. Alhamdulillah kalau sehat, bonus itu langsing ya, seperti itu. Dan bonus lagi kalau misalnya mengajar, cuan. Jadi kalau langsungnya mah jadi bonus ya Kak ya, bukan jadi tujuan awal karena ya gitu. Kebetulan memang Zumba dan Pound itu kan kardio kan, termasuk kardio. Kardio itu memang emang cepat banget sih bakar kalori. Cuma kalau asupannya juga tidak tepat, misalnya protein, memang protein itu ya, banyakin protein dan serat sih. Dikombin juga sama gym, latihan untuk massa otot gitu. Jadi ke depannya untuk investasi ke depan itu bagus. Luar biasa ya. Jadi aku kalau mungkin mau aku mau mumpung masih hangat topiknya, aku mau nambahin Katia juga. Jadi Katia tadi sempat bilang ngajar gitu kan ya. Jadi aku pun merasakan hal yang sama. Ketika kita mencintai apa yang kita lakukan, kita tuh punya tendensi untuk men-sharing itu ke orang lain, karena kita pengen mereka juga dapat value-nya seperti kita. Kayak kita tuh bukti nyata bahwa ini loh, kita udah nyobain olahraga ini dan di gua rasanya begini. Dan kita mencintai apa yang kita lakukan. Aku juga sempat ngajar juga gitu untuk para boxing petinju yang baru mau belajar segala macam. Ada perasaan
oh enak ya punya komunitas yang sama-sama, punya Iya, setuju. support system Ya, yang bisa satu goal sama lu. Jadi apa ya, wadahnya adalah olahraga, tapi di mana dalam olahraga itu lu justru dapat support system untuk melakukan hobi yang lu suka. Jadi gitu sih, which is aku setuju banget dengan kita nggak bilang expert lah, kita punya pengalaman lebih dulu di olahraga ini iya, dan kita iya, pengen sharing gitu loh ke orang Mhm. lain. Itu adalah kayak love language yang akhirnya gue bisa rasain, oh gini ya ternyata mencintai satu hal dan kita tuh pengen sharing ke orang lain untuk merasakan kebaikannya gitu. ya, Hmm. benar-benar benar. Jadi sebenarnya at the end of the day, being merasa bermanfaat buat orang lain itu jadi akhirnya menjadi trigger terus gitu ya untuk ya semakin mendalami dan menjalankan itu dengan konsisten dan persisten gitu. Mungkin kalau kalau aku sering lihat katanya tuh kayak kelasnya banyak banget gitu ya, kayak gue gila katanya kagak lelah apa ya gitu ya. Terus kan energi kebayang ya gitu. Tapi Kakak Tea dan Kak Monik gitu ya, talking about apa yang disukain gitu ya. Kadang-kadang gue juga suka sedih ya, mau ngelihat orang-orang saat ini tuh kayak melihatnya tuh sekilas gitu ya. Kayak contohnya gitu, orang-orang misalnya suka ponfit atau apalah boxing gitu ya. Dan seolah-olah itu kayak oh ya udah dilakukan sekali dua kali gitu ya dan berharap mungkin impact-nya langsung kelihatan gitu. Tapi tadi kalau Monik bilang bahwa ini kan bukan suatu hal yang instan, ini investasi jangka panjang gitu. Kayak katanya juga tadi kasih garis bawahnya adalah ya oke, misalnya mungkin untuk ngedapetinnya sebetulnya in a short gitu ya, bahwa 1 hari atau misalnya 2 hari sertifikasinya selesai. Tapi kan sebenarnya pengalaman jam terbang itu yang sebetulnya butuh ya Katea ya gitu. Pengen tahu juga sih pain-nya apa sih gitu ya buat Katea atau Monik gitu ya. Kadang orang kan lihatnya senengnya doang ya. Hmm. Katea gitu ya ngajar gitu. Apalagi tadi Katea juga memotivasi bahwa sebenarnya ini menjadi sesuatu hal yang Janjikan saya ya. bisa menimbulkan sesuatu gitu ya Sam ya, saya bisa entah itu dapetin uang atau bisa bermanfaat, tapi sebenarnya kan kita tahu kita tuh juga belajar gitu ya waktu di psikologi gitu ya, segala sesuatu itu sebenarnya ada prosesnya gitu ya. Menjadi apa ya, kita belajar psikologi perkembangan sampai psikologi diagnostik Belajar berapalah gitu ya. Udah Gitu lupa. ya. Udah. 2, 3. Udah Itu kayaknya kita juga pengen ngasih tahu nih sama alumni-alumni atau teman-teman yang lain gitu bahwa if you like something you have to do persistently gitu ya, and then ya jangan takut sama si pain itu tadi gitu ya, painnya Hmm. pasti ada gitu. Nah, kumaha kira-kira katanya sama Kak Monik mungkin bisa ceritain waktu itu yang apa waktu lagi sertifikasi, soalnya gue nih kayak ngikut yoga kadang-kadang kalau sejam 2 jam itu kayak rasanya pengen ini apalagi yang lo kasih ke gue sih bu guru gitu ya, kayak nggak sanggup gitu ya, nggak kebayang kalau jadi guru beneran gitu. Atau Monik gitu ya tadi misalnya udah nyobain nge-gym 8 tahun pindah jadi boxing gitu ya, gue rasa sih pasti kalian menghadapi juga hal-hal yang painnya gitu ya, entah itu kakinya pegel-pegel lah apa, boleh ceritain nggak Katea atau Kak Monik? Silakan Monik. Oh, nanti nyontek lagi nih. Saya tinggal nambah-nambahin. Oke, buat aku kalau mau mulai sesuatu itu adalah komitmen. Sama kayak kita menikah gitu kan ya. Di awal Waduh. mungkin pasangannya terlihat sangat manis, sangat oh jadi curhat nggak? Iya. Sangat manis. Maksudnya Ada selanjutan nih kayaknya. jadi segala sesuatu itu yang kita lihat pertama kali akan indah-indahnya gitu, manis-manisnya. Tapi sebenarnya itu bahkan belum permulaan. Permulaan itu adalah ketika lu di mana ngerasa kok berbeda ya dari yang gua alami di awal. Dan bagaimana lu tetap stay di situ. That is the beginning of the story. Jadi ketika lu bisa menaklukkan apa ya, menaklukkan challenge yang lu hadapin, lu akan dipermudah gitu untuk belakang-belakangnya. Kalau tadi Kak Nini sempat mention apakah ada sakit di kaki, DOMS gitu ya, atau misalnya cedera, aku sering banget pecah bibir atau pelipis apa segala macam. Wah, That's serius? part of the pain. Iya. Tapi aku tidak melihat itu sebagai sesuatu yang akhirnya memberhentikan langkah aku. Justru lebih ke arah, oh this is the strawberry in the cake that I order. Jadi kayak ini adalah bagian di mana ya di artnya gitu loh. Sebuah seni yang mungkin nggak bisa gue dapetin kalau gue tidak di boxing gitu kan ya. Jadi aku melihat semua itu, yes, it pain gitu, itu sangat
melatihkan, apalagi dalam keadaan pulang kerja capek dan segala macam. Kadang aku nggak pengen latihan, tapi how I tell myself to keep show up sih itu yang membuat aku akhirnya ya udahlah kita berteman lah dengan pain-nya. In the end is about apa tadi aku bilang komitmen gitu ya. Ya nggak mungkin lah lu bosan sama laki lu cerai lu nikah lagi sama yang lain terus nanti begitu lagi. It's not gitu kan ya. Jadi itu yang aku aplikasikan juga kepada boxing karena di awal aku sudah memutuskan yes aku mau do the boxing. Gitu. If sampai mau memisahkan ya Mon ya. Exactly. Just it's talking about worth it gitu ya Monica ya. Jadi semuanya all the pain, all the gain gitu ya. Sebenarnya itu effortnya itu paid off lah gitu ya. Itu terbayarkan semuanya gitu ya. Kurang lebih begitu. Sangat menyenangkan sekali ya obrolan pagi ini ya Sam ya gitu ya. Oke. Katea gimana Katea? Ini tentang proses ya istilahnya ya. Iya betul. Proses pastinya belajar ya. Belajar itu memang betul sih, bukan berarti kamu lulus kuliah terus selesai gitu belajar, enggak. Gitu. Bahkan pas memasuki dunia kerja pun kan pasti akan belajar lagi. Dunia apapun yang kamu masukin lah gitu. Kebetulan kan memang aku ini bisa dibilang tidak sengaja menyemplung ke dunia olahraga gitu ya karena memang awal basicnya tuh emang suka bergerak gitu, terus seneng musik. Mungkin kalau misalnya orang gitu ya mau kayak karena kita topiknya olahraga gitu ya, gue pengen olahraga mungkin pertama tanya dulu mungkin ke diri sendiri, aku sukanya apa gitu, apakah ternyata aku lebih suka meditasi, berarti kan olahraganya ke yoga gitu. Jadi cari memang kalau menurut aku apa yang kamu suka lebih dahulu, karena mungkin itu akan seperti yang Monik bilang akan membantu kamu untuk lebih berkomitmen di hal itu gitu. Niat itu gampang, memang memulai itu sulit, komitmen lebih sulit lagi. Ya, kunci dari semua itu adalah konsistensi. Jadi konsistensi is key gitu. Ya kan? Hasil dari itu kalau misalnya mau olahraga apapun yang kamu pilih, tekuninlah sesuai dengan yang kamu mau, sesuai dengan ingat tubuh kamu juga ya. Maksudnya kalau misalnya memang ternyata harus istirahat, jangan kebanyakan seperti itu. Terus apalagi tadi aku mau bilang? Apalagi coba? Pernah nggak Kak Tea? Misalnya saking pernah apa? Maksudnya saking apa ya, excitednya gitu ya Kak ya, gitu kan kelasnya tiap hari gitu ya. Tiba-tiba misalnya ternyata ya kan namanya sakit kita nggak pernah ada yang ini ya Kak minta gitu. Pernah nggak misalnya katanya justru jatuh sakit malah orang gini, apa sih Teh kayaknya olahraga mulu tapi anggurnya gering gitu misalnya kita sakit julid gimana? Ya Julid, sakit gitu kan. Ya kan. Alhamdulillah, aduh ya Allah semoga ini bukan takabur. Alhamdulillah nggak sakit, aku nggak pernah sakit. Alhamdulillah ya, berarti itu membuktikan ya Teh ya, karena happy betul. Juga kali karena, ya. Mungkin itu happy, karena gini loh, kalau misalnya orang udah komitmen dan konsisten gitu untuk olahraga, misalnya nih ya, kamu tuh akan ngerasa sayang gitu sama badan. Misalnya nih, kayak Semi gitu, Sam baru mulai lagi olahraga. Abis olahraga tuh merasa sayang nggak sih kalau misalnya tiba-tiba harus makan mie ayam misalnya? Ya kan? Iya bener, udah keringetan gitu kan angkat-angkat beban terus. Jadi maksud aku tuh di situ gitu loh. Orang yang memang kayak udah oke nih gue mau olahraga gitu, secara tidak langsung dia akan menyayangi tubuhnya, akan mengatur sendiri asupan yang masuk ke badannya gitu. Mungkin dia akan ada bosennya sesekali, mungkin yang nggak clean eating ya istilahnya gitu, ya nggak apa-apa, tapi maksudnya sesudah olahraga gitu ya, kayak yang cheating ya aku cheating dong, biar balance. Tapi maksudnya kalau orang yang memang udah olahraga gitu, kayaknya selesai olahraga sayang ya kalau misalnya harus makan ini, pasti nanti akan mulai tuh cari-cari entah itu apa pilihan gitu, makanannya yang lebih baik gitu ya Teh. Kalau misalnya dari prosesnya sendiri, seperti yang dibilang pasti ada
DOMS. Mungkin Monik bisa jelasin DOMS itu apa? Aku tuh suka udah ngapal ya, tapi kepanjangan DOMS itu lupa. Intinya tuh nyeri otot. Jadi kayak kamu mulai olahraga, karena udah lama nggak olahraga, jadi otot-otot yang tadinya tidur istilahnya mulai kebangun lagi kan, besoknya itu ngalamin DOMS gitu. Tapi kalau misalnya memang badan kamu mengalami DOMS, jangan langsung ya udah deh tiduran lagi rebahan. Justru itu akan lebih malah bagus harus dihajar lagi ya Kak. Sebaiknya sih digerakin lagi, tapi ingat listen to your own body ya. Kalau misalnya kamu ngerasa sakit banget semampunya gitu, tapi memang sebaiknya kalau misalnya kayak udah nyalamin nyeri kayak gitu, jangan malah tiduran. Kadang kalau dipaksa ya, gitu. Kalau kayak gitu. Kalau terlalu dipaksa gimana ya Kak Semi? Mau kudu digeret dari atas kasur gitu. Kalau terlalu listen to your body tuh jadi manja kadang. Maksudnya gini, pas waktu bergerak, abis DOMS kan, kamu olahraga, terus ternyata maksa gitu, jangan terlalu maksa, paling nggak dipaksa nggak enak kayak gitu. Sakit ya. Atur ritme, misalnya Senin, pelan-pelan Rabu, lagi Jumat gitu atau apa gitu. Intinya sih kalau misalnya untuk yang aku bilangnya mungkin coach ya, aku dan Monik ngajar juga kan. Nah, pasti tetap ada proses kita belajar sih. Kalau aku mungkin ya, karena kan kalau di Zumba dan Confit itu selalu ada koreo. Tiap bulan itu ada koreo baru masuk, ya kan? Jadi alhamdulillah melatih daya ingat. Ya. Karena harus ngafalin koreo. Gitu. Benar, setuju. Iya, apalagi kan beda tuh koreo Zumba dan koreo Pound gitu kan. Jadi ya itu udah alhamdulillah fisiknya terlatih gitu kan. Terus dengan olahraga itu mental juga alhamdulillah lebih stabil ya. Apalagi yang aku tahu karena ini aku ngajar Pound gitu ya. Orang-orang kebetulan member-member nih ya, ibu-ibu gitu, ibu-ibu muda, remaja mungkin yang lagi stres gitu ya, ikutan Confit, tantrum kan, Confit itu kan gebuk-gebuk ya. Itu mereka kesempatan untuk teriak. Katarsis ya. Ya, jadi rilis ya, katarsis ya. Ya, katarsis dulu ya, gitu. Gimana tempat latihannya, banyak ibu-ibu muda di situ? Banyak ibu-ibu muda. Kakak Semi kan datangnya ke acara musik ya kan, jadi nggak bisa datang. Benar. Boleh tuh mungkin di-combine acara musik dan acaranya KTA gitu ya. Iya, itu kalau di PAUD itu karena kita memang terinspirasi dari alat musik drum, jadi memang kadang ngundang pemain drum sama gitu. kompronya gitu. Jadi musiknya itu dari langsung ya Teh drummernya. Gitu. Boleh juga tuh kalau kayak gitu kan, kita boleh diundang lah. Kita boleh dikasih tahu tempatnya di mana. Seru banget nanti. Kan ini mau bawa drumnya gitu. Saya mau ikutan jadi ini ya tuh di belakangnya KTA lah. Ngikut instruktur aku mah. Tapi saya dari tadi tuh mau nanya sebenarnya, kan begini ya. Monik sama KTA ini kan sama-sama seorang ibu dan juga seorang istri. Nah, gimana kalau tadi kita dengar sama-sama itu kan kayaknya padat banget ya. Kayak Monik kerja di Sudirman, kembali ke mana, Al-Sut ya Monik? Ya, Al-Sut. Nah, itu kan perjalanannya aja udah lumayan gitu kan, kayak cari kitab suci dari timur ke barat tuh. Nah, gimana sih baik Monik maupun KTA ngatur waktu buat keluarga? Kan pasti suami kadang, kamu kenapa sih olahraga aja? Nggak tahu ya, ada nggak suami yang bilang kayak gitu kan? Atau misalnya, oke sayang, ayo semangat olahraganya. Atau kalau nggak kadang anak-anak kan, mami kok kayaknya sibuk banget sih gitu, kapan waktu main sama aku misalnya. Nah, gimana sih cara bagi waktu sama keluarga, sama mungkin tips untuk gimana caranya supaya tidak malas olahraga? Siapa dulu nih, KTA atau Monik? Monik. Oke, Monik dulu, Monik silakan Mon. Oke, kalau dari aku, itulah pentingnya berkomunikasi dengan pasangan. Jadi di awal aku decide untuk fokus di boxing, aku share ke pasangan aku, apakah dia setuju atau enggak, berkaitan juga dengan nanti bagaimana pengaturan waktunya. Nah, kebetulan banget suami aku juga olahraga, jadi dia basket dan juga nge-gym.
Jadi luar di dalam biasa. 1 minggu itu kita bagi Nggak kebayang waktu. sih gue Senin anaknya, aku Mon. boxing. Dari kecil kayaknya kalau punya anak, kayak udah di-drill langsung. Itu betul sekali. Anaknya kecil suka angkat beban kayaknya. Ayo cepat. Iya betul. Luar Biar biasa. kalau udah gede kuat ya kan fisik dan mentalnya. Iya Lanjut. benar. Jadi Menghadapi dalam seminggu drama itu ibu kota ya. seminggu itu aku ganti-gantian. Senin misalnya suami aku nge-gym, Selasa aku boxing, Rabu dia basket, aku Oh, Kamis oke. boxing segala macam. Sabtu Minggu itu kita berkomitmen family time. Jadi aku kasih tahu Oke. juga ke anak-anakku, kalian Senin sampai Jumat do your school, do your homework, do everything that you need to do. Tapi Sabtu Minggu adalah family time. Jadi kita akan makan bareng, kita akan tamasya dan Ke segala jalan macam. gitu ya. Nah, betul. Karena kalau misalnya kita punya jadwal udah kayak begitu, plus suami nanti ngerengek-rengek apa gitu ya, rasanya udah kayak nggak punya waktu atau energi untuk udah deh gitu ya. Jadi aduh, Ngeladenin ya. iya, jadi kayak udah lebih baik di awal fokus masing-masing, kamu fokusnya apa, aku fokusnya apa, anak-anak gimana, tinggal dijalanin sesuai dengan schedule. Gitu sih kalau aku. Mantap. Tapi kalau kayak gitu ngobrolnya di depan apa? Maksudnya ya lo set itu in front of it, jadi komitmennya ya gitu. Maksudnya apakah itu seiring berjalannya waktu tuh, Mon? Biasanya kalau aku sudah punya tendensi untuk suka, aku akan share ke pasangan aku. Aku mulai suka nih sama boxing, aku pengen serius dan kedepannya kita harus gimana gitu. Oke, ya. Luar biasa ya, emang anak-anak psikologi tuh ya, semuanya kebawa. Gimana katanya? Kalau katanya sih terlihat dari suaminya yang teknik kayaknya ya, teknis podcast tadi dibantu kan kayak. Oh iya, enggak, tapi dia ini kok jurusan ekonomi dan apa namanya pertanian. Lah lupa kalau udah berapa tahun kan berarti nikahnya udah 13 tahun ya. sama 2012 kita. Sama aku juga pertanian 2011. kan? Enggak, suami aku nggak ada teknik pertanian dan ekonomi manajemen. Nggak ada. Oh gitu. Itu biasa kalau laki-laki kan tiba-tiba kalau soal gadget ya di luar kepala kan. Iya. Emangnya cewek gitu. Apa ya? Ini sumbernya lengkap ya memang ya. Saya dan Monik, saya mikirnya melengkapi sekali. Monik memang orangnya sepertinya terstruktur, ada goals, keluarganya juga. Itu kalau di aku kebetulan memang aku banyak support system ya, alhamdulillah. Jadi rumah aku itu bertetangga dengan mama mertua. Waduh, luar biasa. Ya, jadi alhamdulillah itu ya. Itu support system yang sangat terplanning ya, Kak? Ya, betul. Nah, dan sangat bersyukur juga ya dengan banyaknya drama-drama sekarang mengenai mertua yang anak itu ya. Mertua aku sangat luar biasa. Support gitu. ya. Jadi memang kalau misalnya kayak tiap kali aku cerita gitu ke member atau ke admin aku tuh mereka selalu yang luar biasa ya Kak mertuanya. Iya, itu support system sekali. Jadi untuk aku sendiri memang pasti ngomong ya sama suami kalau udah bersuami mah ya, karena kalau kita kan harus izin gitu istilahnya. Aku ngomong kebetulan memang karena aku mengajar, aku bisa mengatur, enaknya kan agak fleksibel ya. Jadi kalau untuk ngajar di Zumba atau PON itu rata-rata biasanya pagi, sore, malam. Nah, aku banyak ngambil pagi. Kenapa? Karena biar aku bisa melakukan tugas aku ibu rumah tangga ya. Jadi abis ngantar anak, daripada aku diem di rumah, lebih baik aku menghasilkan uang. Menghasilkan uang. Lebih baik berolahraga tepatnya ya. Jangan itu jauh. Yang menghasilkan uang ya. Lebih baik berolahraga. Jadi abis ngantar anak, lebih baik berolahraga. Makanya tadi yang aku bilang, alhamdulillah gitu ya. Memang pas bener itu passion aku. Alhamdulillah juga menghasilkan. Jadi sekalian berolahraga, sekalian memberikan energi positif ke orang gitu kan. Terus pulangnya selesai ngajar bisa jemput anak gitu. Nah kalau sore, gitu ya Teh? Iya fleksibel. Jadi diatur aja. Sore ya gitu. Kalau misalnya pas aku ada jadwal ngajar, entah itu private. Biasanya kalau malam itu kan kadang orang-orang kantor tuh ya private Kak malam gitu. Nah itu udah kalau
kalau Monik dengan suami kan bisa berbagi waktu ya. Kalau kebetulan aku dan suami itu agak sulit sih karena suami kantor, dia kadang harus kayak Tiap dinas hari ya. seminggu 2 minggu ya, kalaupun pulang tiap hari itu malam gitu. Jadi memang selain kebetulan ada yang bantu juga di rumah gitu, ya itu tadi support sistemnya mertua. Jadi kalau misalnya memang pas aku lagi ngajar sore atau malam gitu dan lagi nggak bisa jemput anak, mertua yang jemput. Sama kayak weekend dulu itu pas waktu Pound Fit lagi hitsnya itu di tahun 2023 kalau nggak salah ya. Itu aku ingat banget, bisa dibilang aku nggak hampir mungkin tidak ada family time dalam jangka waktu lama ya. Maksudnya berkumpul tapi nggak yang kayak staycation lama. Bahkan ke mall pun enggak. Soalnya itu lagi booming, jadi emang padat banget. Sabtu Minggu itu aku pasti dapat panggilan, wanita panggilan pagi dan sore gitu, event pagi. Jadi Sabtu event pagi, sore event dan segala macam gitu. Istilahnya emang full kardio lah, dan jangan lupa vitamin. Udah sih itu. Yang penting tuh emang kalau dari aku jadi suami sih santai ya, apalagi begitu dia tahu kamu ngajar melulu gitu, terus nggak sengaja dia tahu tuh istrinya dapat berapa. Wow. Lanjutkan ya Kak. Lanjutkan ya. Udah, kamu ngajar aja terus, Mak. Nanti kita habis ini japri ya, berapa kira-kira prospek untuk Monik dan Thea gitu ya. Mungkin kita bisa beralih ke sana ya. Pas waktu yang lagi rame-rame event itu, tapi aku mikirnya setelah 2023 itu aku mikir kan, wah ini Sabtu Minggu itu anak-anak nggak masalah karena memang itu tadi memang mertua aku tuh kadang selalu suka ngajak anak aku gitu. Sebelum aku ngajar pun karena memang deketan gitu kan, jadi emang setiap weekend tuh cucunya aja gitu yang diambil gitu. Mamanya silakan kencan sama bapaknya ya kayak gitu kan. Pergi kalian. Nah jadi kebiasaan itu sampai sekarang, makanya aku ngajar Sabtu Minggu tuh ya udah nggak masalah gitu. Tapi akhirnya aku ngerasa cukup setahun aja gitu ya, karena kalau full cardio juga aku mikirnya ya itu tadi sih, habis ya modalnya ke badan ya kalau full cardio, apalagi pagi sore. Iya, pagi sore gitu. Apalagi nih Zumba dan Pon itu cardio high benar-benar betul, high impact ya. Betul. Jadi pasti aku ada rest day. Biasanya aku rest day itu Senin. Jadi aku nggak ngapa-ngapain. Nah, selebihnya aku gitu. Cuma setahun itu akhirnya 2024 mulai kayaknya aku kurangin deh gitu. Jadi weekend, kalaupun aku mau kerja weekend itu cuma di pagi. Jadi dari siang ke sore itu sama anak-anak gitu sih. Tapi so far sih alhamdulillah support system aku banyak, mertua, om, tante, kakak, teteh, suami. Jadi luar biasa. Iya, jadi aku kemana ya direstuin aja gitu. Ya udah, Mami ngajar, silakan Mami ngajar. Iya, pergi. Cari uang sana. Karena biasanya mami yang ngasih aturan kan, ya kan. Kalau bapaknya kan lebih ke asik aja ya kan, bunda-bunda semua. Tapi kalau dari Monik kan enak ya, bisa gantian gitu kan gitu. Kalau dari suami aku justru support system aku adalah keluarga. Di luar dari keluarga mertua. Karena suami aku emang dia sibuk sekali. Iya, menarik sekali ya. Ini dua wanita dengan dua bidang olahraga yang berbeda, dengan dua cerita yang berbeda. Iya, tapi melengkapi ya. Iya betul. Pinter nih. Terasa kita sudah kurang lebih 1 jam ya, karena tadi juga disampaikan bahwa Sabtu itu waktu keluarga. Jadi soalnya mau makan siang, takutnya udah pada makan siang keluar nih ya kan. Kayak gue juga asalnya. Aku masih IF. Monik masih IF kah? Masih IF. Aku nggak pernah diet. Oh, aku kadang IF. Jadi
Semi bingung, hah makan apa? Nggak, maksudnya masih belum buka Puasnya. puasa Iya, dari iya, IF. maksudnya Kadang Iya. saya juga IF, tapi sepertinya tidak berhasil. Mungkin kamu nggak diikuti oleh olahraga tadi ya, Sam ya. Jadi Eh, IF-nya iya, tapi nggak sayang juga karena oh ya udah tuh orang juga IF doang gitu ya kayaknya ya. Ya justru karena Gimana aku tuh, Sam? penyayang kan ini, jadi Oh, sayang kan, oke. aduh sayang nggak dihabisin makanannya Iya, gitu iya, kan. iya. Aduh sayang ini sisa 1 gitu kan. Jadi Iya, iya, iya. OCD-nya itu Diteruskan ono aja ya, camilan Kak. di pangan. Oke. penuh kasih sayang. Nah, jadi karena podcast ini nanti akan ditayangkan juga di YouTube, mungkin dari Kak Monik maupun Kak Tea ada ajakan buat para pendengar podcast dan penonton podcast, nanti silakan dari Kak Tea ya. Kak Tea dulu deh, Ajakannya mungkin untuk ajak untuk berolahraga gitu ya, betul, Sam ya. Plus Nah, juga betul. boleh nih, boleh kasih tahu juga kira-kira kalau mau ketemu Katea itu di area mana aja gitu ya. oh Atau iya, Instagramnya jualan. Nah, apa gitu benar ya, sekalian jualan. Instagram. Nah, Kak Siapa Monik juga tahu. sama tuh Mm-mm. gitu ya. Ngajarnya di mana atau misalnya kalau mau ketemu Kak Monik ngobrol-ngobrol tadi terkait dengan boxer perempuan itu mungkin ada yang baru mau mulai Iya, gitu itu ya, Kak Monik menarik gitu sekali. ya. Monggo, silakan. Sekarang Kak Teo duluan ya, karena tadi Monik mulu ya. Kita berikan pada yang senior. Senior sekarang. Iya. Wih, senior ya. Yang senior loh. Iya. Jangan salah. Baiklah, ajakan karena ini kita tema tentang olahraga, ajakan untuk olahraga. Teman-teman semua, baik itu muda, tua, berapapun usia Anda ya, mari kita bergerak, aktif bergerak. Aktif bergeraknya itu apa? Sebaiknya memang olahraga, jangan maksudnya kayak ibu rumah tangga gitu kan, aku udah nyapu, ngepel, itu berbeda, Iya. itu aktivitas fisik ya. Jadi memang jadikan olahraga sebagai bisa dibilang mungkin rutinitas kamu, gaya hidup kamu. Mari kita memulai, nggak peduli usia kamu berapa, ya cari apa yang kamu suka. Banyak olahraga tuh sekarang banyak banget. Mau berenang, mau apa itu karate, boxing, apalah, cari. Yang penting kamu memulai, dan pada saat kamu memulai, jangan lupa untuk konsistensi, karena konsistensi itu adalah kunci dari semuanya gitu. Mulai dulu seminggu sekali nggak apa-apa, nanti naikin intensitasnya seminggu 2 kali, seminggu Ya. 3 kali gitu ya. Yang penting semangat memulai olahraga ya, berapapun usia, gendernya, laki-laki, perempuan, tidak ada alasan ya. Nge-gym, oh malas ke gym, beli alat gym, barbel. Oh, Iya. nggak punya uang untuk barbel, pakai Aqua, apapun Iya. lah ya. Semangat, banyak jalan menuju olahraga. Mantap. Demi tubuh dan investasi yang sehat nanti ke depannya, insya Allah. Jangka panjang. Amin. Ya. Rabbal alamin. Monik. Luar biasa, Teteh. Mangga, Monik. Oke, guys, karena zaman sekarang tuh banyak banget ani-ani yang jauh lebih cantik, jauh lebih langsing, ya. Oh, udah bosan Jauh, kamu nih tiba-tiba ani-ani. jauh Sebut lebih saja namanya menarik. ani-ani ya. Itu salah satu ini juga ya, apa, Motivasi. penyemangat, motivasi. Ya. Oke, Kita lanjut nggak Kak boleh Monik. kalah. Kita nggak boleh kalah dengan generasi yang sekarang baru bermunculan. Jadi mari kita terus menetapkan era di mana kita muda dulu, muda sekarang, dan muda seterusnya dengan Semuanya. olahraga. Wih. Oke. Ini hashtagnya ani-ani nggak bisa lewat ya. Ya. Jangan kasih Nggak kendor. bisa lewat. Ya, jangan sampai kendor. Tadi belum di-share. Instagramnya apa? Kak Ya, Instagramnya Atea? apa? Instagramnya Dan Monik. sama, itu kayak nama aku @ATH_Maharani, itu Instagram. Kalau misalnya memang berminat untuk Zumba atau Konfit, beda-beda ya. DM Kalau aja Zumba ya. kebetulan Zumba itu ada lokasinya di Ciputat, ada di Soul Sister Studio, itu khusus perempuan ya. Dan Zumba itu kalau Zumba biasanya memang aku lebih suka nerima untuk private kantor atau apa gitu ya. Nah, kalau Pound Konfit itu memang kebetulan aku banyak main di daerah Tangerang, Cipondo, dan Pasar Kemis ya. Kebenaran besok Cela langsung iklan. Besok itu jam berapa, Kak? enggak, kebetulan besok itu ada event di
Confit Fun Pasar Kemis itu event alhamdulillahnya komunitas aku itu berhasil mengundang Pound Icon Indonesia, istilahnya tuh kayak presidennya Pound lah gitu ya. Oh, oke. Yang hampir tidak pernah keluar kandang, biasanya selalu keluar kota. Dia karena dia sebagai Pound Icon, jadi dia memang mungkin lebih banyak keluar kota untuk memperkenalkan tentang Confit itu sendiri. Nah, kebetulan memang komunitas aku alhamdulillah yang pertama berhasil mengundang Kak Tari namanya Iya. Pasar Kemis Kabupaten Tangerang untuk berpondria gitu. Jadi di Pasar Kamis ya. Confit Nah, Fun catatkan Pasar ini Kemis. besok datang Ada di ya. Instagram kan, Teh? Ada di Instagram nggak? pasti Oke, ada nanti iklannya. Di kita highlight itu share pasti aja aku ya. taruh jadwal Pound. Kalau Ya, untuk ya, dunia biasanya aku banyak di Ciputat. Mantap. Cukup Silakan, jualannya, Kak? Nick, apa IG-nya? Langsung catat. Aku ya. Aku IG-nya pakai nama Coba kita langsung jualan, foto jadi daripada lupa. akan berisi konten receh, namanya @iron.mons. Aku ketik di Iron chat tuh box. Iren gitu. Boleh. Iron. Iron.mons. Udah ketemu. Kamu ternyata berteman dengan si Iron ini. Montserrat. Maike, Bukan. kamu kenal Maike, Mon? Kok ada Siapa Travelordes? ya? Yang followed by Travelordes, gua nggak tahu deh. Bukan, ini Namanya kok Maike. seksi-seksi. Katanya Oh, nggak udah tahu. di-share di chat katanya. Oh, karena ya Ada di chat. ampun. Iron Mons Nih, kan? Iya. Yes. Oke, aku udah follow. Terima kasih. Nanti aku follow back. Nanti kita lihat Oh, di sama sini apa yang ini ya, di-share sama lokasi ini. lokasi ya. Jadi Ya. saat ini aku tidak sedang mengajar dulu karena aku fokus untuk latihannya. Tapi buat teman-teman yang mau ikutan boxing, baik pemula ataupun atlet, silakan kontak aku aja. Nanti kita bisa latihan bareng dengan coach aku atau dimanapun tempat teman-teman pengen latihan. Thank you. Oh, keren. Baiklah. Reachable ya, dimanapun itu ya kamu. Yang penting Reachable. kontak dulu, jadi bisa Yoi. ngobrol-ngobrol. Luar boleh biasa tanya sekali dulu, ya. boleh nggak sih? Boleh. Silakan Kalau untuk Kak. boxing berarti nggak perlu bawa peralatan, kita bawa badan ya istilahnya. Maksudnya nggak Ya, perlu beli kalau awal APD-nya. ya. APD. Tuh, Apa udah ya? APD-nya gampang perlu ya, ada? tinggal bawa badan. Takutnya kena pelipis atau bibir nih Kak ya. Aduh, mana julid kan susah ya. Bibir kan modal ya. Tolong nih buat kerja. Aman ya berarti ya, nggak perlu bawa-bawa dulu ya. Nggak perlu ya. Takutnya udah keburu belanja semuanya ya Kak ya. Iya kan kita nggak tahu Beli kan. ring ya, beli Samsung. Iya. Suka gitu kan. Hebohnya peralatannya dulu. Iya, emang biasanya tuh kan orang mau mulai, iya Kak, aku nggak punya ini. Datang aja dulu padahal ya. Iya, datang Ya. aja dulu. Coba aja dulu kan nggak ada salahnya coba dulu gitu kan. tadi ya. Jalanin Dengan aja hashtag. dulu. Jalanin aja dulu, nggak usah banyak Jalanin mikir. aja Iya. dulu. Nanti gimana gitu kan. Urusan belakangan. Urusan Tuh belakangan buat dulu kan. Sam, itu buat diri sendiri ya Sam. Jalanin aja dulu. Gue depan gue camin, lu Lo mau ke Tangerang ketemu sama gue sama Katea atau lo mau ke Monik nih dimanapun dia berada, terserah deh mau di Kuningan mau di mana ya kan, nggak ada pesan ya Sam ya. mulai aja dulu gitu kan. Mulai aja gitu. Oke, tapi overall kita mau conclude sedikit nih sebelum kita tutup. Jadi tadi sebenarnya bahasan dari hari ini gitu ya, terkait dengan gaya hidup sehat itu dimulai dari sekarang gitu ya, adalah niat, diawali dengan niat, terus kemudian kita mulai, dan juga yang paling challenge itu adalah persisten, karena tadi persisten adalah kunci kalau kata ya gitu ya. The second one itu adalah komitmen gitu ya, kalau kata Monik. Komitmen ketika udah dimulai, mulai mengambil keputusan dan mau ada di situ kita berkomitmen, dan justru triggernya adalah ketika merasa wah berbeda nih gitu ya. And we have to stay on that decision, we have to stay on that commitment gitu. Karena dengan begitu sebenarnya itu adalah seni buat diri kita sendiri untuk mengatur diri kita sendiri bahwa sebenarnya kita bisa, kita mampu, dan at the end of the day sebenarnya itu bisa kita jalanin dimanapun kehidupan kita, baik di kehidupan sehari-hari, kehidupan pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan juga terus belajar gitu ya, karena sebenarnya ya tadi olahraga itu never instant gratification kalau kata Monik gitu ya. Belajar terus, katanya bilang ada hal yang baru, ada koreo yang baru dipelajarin terus gitu ya. Monik juga sama dengan challenge yang baru di boxing.
apapun itu pasti kita terus akan belajar terus, dan itu meningkatkan memori kita juga ya. Kita juga ingat nih sekarang penyakit agak serem soalnya Alzheimer aja di usia muda gitu ya. Jadi yuk kita terus memanfaatkan memori kita, listen to your body gitu ya, dan olahraga kesehatan itu bukan hanya kesehatan fisik tapi juga also mental stability. Dan hari ini sebetulnya seneng banget karena narasumber kita walaupun dari dua gaya yang berbeda gitu ya, Kak Monik yang really orderly gitu ya, sangat tertata, terstruktur, Kak Tea yang juga sangat going with the flow, tapi at the end of the day talking about olahraga, talking about kesehatan, kita punya goals yang sama gitu ya. Terus bertahan sampai kapanpun kita, kakek nenek menemani keluarga kita, dan kita hopefully tetap bisa sehat fisik dan mental. Luar biasa. Amin. Terima kasih banyak kakak-kakak semua ya. Terus jangan lupa juga follow podcast kita gitu ya di Ada di chat juga ya? Iya, jadi nanti kakak Tea dan Monik jangan lupa tonton di Beyond Campus Alumni Stories gitu ya, Iluni Fakultas Psikologi Maranatha Bandung. Juga sebarin juga ya ke angkatan-angkatan yang lain, kakak-kakak semua. Semi ada tambahan? Iya, jangan lupa nanti bantu repost juga. Nanti kan ini akan naik ke Instagramnya Iluni juga. Nanti tolong dibantu repost supaya yang mendengarkan obrolan kita yang sangat berbobot ini semakin banyak. Dan Katakan sekarang sih daging banget gitu ya, daging banget ya, daging tapi banget. Daging kayaknya mesti ada tambahan yang lain biar lebih enak di perut. Enggak, tapi ya maksudnya supaya yang lebih tahu tentang Iluni dan kegiatannya juga semakin banyak. Jadi mohon bantuannya untuk nanti bisa bantu nge-repost ketika nanti sudah naik post tentang podcast ini ya, Katea dan Monik. Itu saja. Oke, so we have to start it right now, better late than never. Terima kasih semua kakak-kakak.